Cek cek Sadra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Gonzar Media. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membagikan pengalaman saya ketika melakukan perjalanan ke Dieng Wonosobo, guys. Jadi perjalanan saya dari tempat saya ke lokasi itu kurang lebih sekitar 1,5 jam sampai 2 jam. Cukup jauh. Dan kebetulan saya waktu itu berboncengan dengan orang. Jadi saya start dari rumah sekitar jam pagi lah, sekitar jam 5-an, setengah 6 gitu ya. Nah, pas sampai di tengah-tengah puncak dari Dieng, tiba-tiba motor saya itu awalnya saya sadarnya tenaganya jadi berkurang gitu ya. Awalnya saya berasanya di situ, dan pas saat posisi macet, jadi ada aroma kayak bau sangit gitu ya dari bawah. Saya masih belum sadar juga. Setelah maju lagi ke depan, masih posisi macet, dan saya tengok ke bawah, ternyata ada keluar asap, guys. Dan saya pikir apa ini knalpot saya. Begitu saya tengok ke bawah, ternyata ada keluar asap itu dari lubang CVT. Jadi benar-benar keluar asap cukup banyak, guys. Kalau menurut saya cukup banyak. Dan karena minimnya saya tentang otomotif, saya langsung minggir di tempat yang cukup aman supaya tidak mengganggu pengendara lain. Saya minggir sambil istirahat sejenak sekitar 30-an menit lah. Saya pikir karena apanya gitu, atau mesin panas atau apa, dengan tujuan nanti setelah istirahat saya akan lanjut perjalanan lagi. Ternyata nggak bisa. Akhirnya saya memutuskan untuk kembali lagi ke bawah untuk mencari bengkel. Dan sesampainya di bengkel, dibongkar. Ternyata itu di bagian CVT dibongkar. Kalau ternyata itu kampas gadanya itu gosong, guys. Benar-benar gosong, warnanya sudah hitam. Untung belum sempat hancur ya. Menurut keterangan dari bengkel tersebut, jadi gini, guys. Memang lokasi tersebut medannya itu cukup nanjak lah, cukup tinggi. Jadi jalan itu hampir tidak ada jalan datar, dan jaraknya mungkin ada puluhan kilometer. Saya menggunakan motor, saya sebut aja motor Beat cc 110 ya, 110 cc, dan membawa beban di belakang. Jadi jalan itu benar-benar macet. Ya, kadang jalan dikit macet gitu. Jadi saya dikasih tahu bengkel, jadi kalau pas saat macet, posisi tanjakan, itu jangan menggunakan gas. Karena tidak tahunya saya cara memakai matic di medan seperti itu, memang pada saat itu saya menggunakan gas untuk menahan mundurnya motor supaya motor tidak mundur, ya sambil bantu rem juga. Tapi saya sambil menggunakan gas walaupun tidak selalu gitu ya. Tapi itu menjadi kesalahan pertama saya ketika di jalan macet, saya menggunakan gas. Dan seharusnya posisi macet di tanjakan, apalagi di belakang ada beban, begitu macet harusnya gas dilepas dan gunakan rem belakang dan depan. Itu yang benar harusnya, guys. Nah, ini benar-benar menjadi pengalaman buat saya. Jadi kesimpulannya, saat kendaraan berhenti, kita tahan dengan gas supaya motor tidak mundur. Jadi otomatis kampas ganda itu akan terus berputar, sementara mangkok dari kampas ganda itu tetap berhenti. Jadi disitulah menimbulkan gesekan, guys. Secara terus menerus, apalagi di belakang ada beban, otomatis akan menjadi gosong. Nah, disitulah kesalahan pertama saya. Jadi buat teman-teman, ketika melakukan perjalanan dimanapun Anda berada, di puncak manapun, di posisi nanjak, sebaiknya gas dilepas dan gunakan rem belakang dan di depan. Saat itu korban saya lihat di depan saya sendiri itu ada juga.
Itu kebetulan banget motor yang sama. Dan ketika saya di bengkel itu ada 4 motor, 3 motor sama kayak punya saya, Beat juga, satu lagi ada Scoopy kalau nggak salah. Dan itu kasusnya sama. Jadi dari bagian kampas ganda itu kebakar. Bahkan ada dari pengunjung dari Karawang langsung itu juga keluarnya sama. Jadi kampasnya dia malah benar-benar sampai hancur, saya juga kurang tahu gimana. Dan saat di perjalanan pun sebanyak sekali lihat korban. Mungkin ada puluhan lebih lah. Ya mungkin karena kurang tidak tahunya seperti saya juga mungkin. Jadi buat teman-teman, kalau misalkan melakukan perjalanan jauh, gunakan trik seperti tadi, lepas gas dan gunakan rem. Dan sebaiknya kalau motor memang sudah capek, itu harusnya istirahat saja. Itu. Memang pada saat itu saya dari rumah sampai ke sana itu sama sekali tidak berhenti karena menurut saya kan saya belum capek. Itu ternyata motornya yang capek. Jadi guys, jadi lebih lebih amannya kalau memang motor sudah capek, istirahat. Jangan kita yang belum capek itu. Mungkin kalau saat itu saya pakai motor sendiri mungkin akan lebih amannya. Tapi tetap aja kesimpulannya kalau ditanjakan, saat berhenti ditanjakan, kita menggunakan gas juga pasti akan kejadian sama, akan gosong-gosong juga. Gitu. Jadi demikian tadi guys pengalaman saya. Jadi mungkin buat teman-teman yang belum tahu, selalu berhati-hati di perjalanannya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.